الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah kita terima. Yang apabila kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah ini, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah menunjuki kita kepada jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah menerangkan kepada kita as-sunnah dan bid'ah, sehingga kita dapat mengenal mana sunnah dan mana bid'ah. Yang telah menerangkan kepada kita at-tauhid, sehingga kita dapat membedakan mana tauhid dan mana syirik. Dan yang telah menjelaskan kepada kita al-haq dan al-batil, sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Para hadirin dan para pendengar yang berbahagia, pada pagi ini kita akan berbicara tentang al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kita semua tahu dan paham bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya yang berisi petunjuk bagi umat manusia, menerangkan kepada mereka apa-apa yang bermaslahat, yang bermanfaat, berfaedah, membawa kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat, dan sekaligus juga menjelaskan hal-hal yang membawa mudarat, menimbulkan bencana, musibah, kerusakan, hingga kita dapat meninggalkannya dan dapat menjauhinya agar selamat dari bencana-bencana tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan dalam sebuah hadis, tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian ke surga melainkan aku telah perintahkan kalian kepadanya, dan tidak ada juga satu perkara pun yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah melarang kalian darinya. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, para hadirin yang berbahagia, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Din berisi perintah dan larangan. Di samping kita harus mengenal perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan, kita juga harus mengenal perkara-perkara yang dilarangnya. Dan di antara perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Para ulama salaf membagi dosa itu menjadi dua, al-kabair dan as-shaghair. Ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Ini merupakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memukul rata dosa dan menjadikannya satu tingkatan. Nah, di sana ada dosa-dosa yang besar dan ada dosa-dosa yang kecil. Ada dosa-dosa yang menyebabkan seseorang itu keluar dari agama, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia murtad, dan ada juga dosa-dosa kecil yang tidak membuat pelakunya keluar dari millah, dari agama. Al-kabair, hadirin yang berbahagia, para pendengar yang beriman, adalah ma nahallahu anhu wa rasuluhu fil kitabi was sunnah wal athar anis salafis salihin, yaitu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah dan di dalam athar dari As-Salafus Saleh. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin di dalam kitabnya yang mulia, bagi siapa saja yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang diharamkan, bahwa dia akan menghapus dosa-dosa kecil mereka.
ya, dan kesalahan-kesalahan kecil mereka. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 31. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kamu ya meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang kalian darinya, niscaya kami akan menghapus dari kalian dosa-dosa kalian, yaitu dosa-dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, memberikan garansi kepada siapa saja di antara kita, ya, di antara umat manusia yang meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Jadi menjauhi dosa-dosa besar ini merupakan sekaligus menghapus dosa-dosa kecil. Nah, itulah pentingnya kita mengenal dan mengetahui apa-apa saja dosa-dosa besar itu sehingga kita dapat menjauhinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu al-jannah. Allah menjamin mereka bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga berdasarkan nas yang kita bacakan tadi, surat An-Nisa ayat 31. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, kabairal ismi wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah maka mereka cepat-cepat memberi maaf. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish illa lamam, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji kecuali al-lamam, yaitu kecuali kesalahan-kesalahan kecil, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabb kamu sangat luas ampunannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi mereka pengampunan atas dosa-dosa kecil mereka, dan Allah menjamin akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ikhwani fiddin, para hadirin yang berbahagia, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, salat Jumat dari satu Jumat ke Jumat yang lain, puasa Ramadan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain adalah mukaffiratun lima bainahunna, adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi antara keduanya. Tapi dengan syarat idza ujtunibatil kaba'ir, dengan syarat, dengan catatan apabila dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Maka jelaslah bagi kita pentingnya kedudukan mengenal dan mengetahui dosa-dosa besar. Kemudian ya dari situ kita bisa meninggalkannya, bisa menghindari diri darinya. Bagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang buruk, ya, tentang perkara-perkara yang jahat, ya, tentang perkara-perkara yang syarr, keburukan-keburukan, ya. Beliau mengatakan, ya, aku bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah tentang perkara-perkara itu, makhafata ayyudrikani, karena aku khawatir perkara-perkara buruk itu, perkara-perkara dosa itu menimpa diriku. Ya, seperti dalam pepatah Arab mengatakan, Arab syarr la li syarrin lakin li tawaqih, wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarri yaqa'u fi. Aku mengenal keburukan, aku mengenal dosa, aku mengenal kejahatan bukan untuk melakukannya, bukan untuk mengerjakannya, akan tetapi untuk menjauhinya, yaitu untuk menjauhkan diri darinya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka dikhawatirkan dia jatuh dalam keburukan tersebut. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi langkah pertama bagi kita adalah mengenal, ya,
satu persatu dosa-dosa besar tersebut. Kemudian dari situ kita bisa menjauhi dan meninggalkannya. Ikhwani fiddin, para ulama berselisih pendapat tentang definisi dosa-dosa besar. Ya, dan jumlahnya. Ada yang mengatakan 7. Ya, mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kamu, ya tinggalkanlah oleh kamu 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Kemudian Nabi menyebutkan satu persatu, asyirku billah, syirik, sihir, membunuh jiwa tanpa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak, yaitu membunuh manusia tanpa hak. Kemudian memakan harta anak yatim, memakan riba, kemudian lari dari medan perang, kemudian menuduh orang wanita-wanita yang baik-baik dan tidak bersalah dengan tuduhan keji, yaitu tuduhan zina. Nah, ini ada 7 dosa besar yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa dosa besar itu ada 7. Ya. Sementara ulama yang lain, diantaranya Ibnu Abbas, beliau berpendapat bahwa dosa besar itu lebih dari 7, bahkan bisa menjadi 70. Ya. Ibnu Abbas berkata, "Hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'." Artinya lebih tepat 70 daripada 7. Ya, dan benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini, karena hadis itu tidaklah membatasi dosa besar hanya 7 saja. Ya, tidak membatasi dosa besar itu hanya 7 saja. Nah, ini didukung oleh dalil-dalil yang lain, di mana di dalam banyak hadis yang lainnya juga disebutkan dosa-dosa yang serupa, sama seperti yang disebutkan di dalam hadis di atas tadi, yang juga tergolong dosa besar, namun tidak dimasukkan oleh Rasulullah di dalam 7 perkara yang membinasakan tadi. Jadi ini menunjukkan bahwa dosa besar itu banyak, ya lebih dari 7. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Definisi dosa besar itu sendiri adalah sesuatu yang ja'a fihi wa'idun fil akhirah. Ya, satu dosa ataupun kejahatan, ya, perbuatan buruk yang telah dijanjikan, ya, azab, ya, ancaman, ya, di akhirat, ya, min adzabin aw ghadabin aw tahdidin, ya, yang telah diancamkan kepada para pelakunya azab atau kemarahan, kemurkaan Allah, ya, aw tahdid atau ancaman siksa tertentu, aw la'ni fa'ilihi, atau laknat atas pelakunya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulnya, fa innahu kabirah, maka ia merupakan dosa-dosa besar. Demikian juga para ulama menambahkan mimma fihi haddun fid dunya, dosa-dosa yang ada hududnya di dunia, seperti al-qatl, waz-zina, was-sariqah, ya, membunuh, berzina dan mencuri. Nah, itu adalah dosa-dosa yang ada hududnya di akhirat, maka ia juga tergolong sebagai dosa-dosa besar. Dan kita juga harus menerima, ya, wala budda min taslim anna ba'dal kaba'ir akbaru min ba'd, bahwa sebahagian dosa besar itu lebih besar daripada sebahagian yang lainnya. Nah, ini didukung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum, ya, bi akbaril kaba'ir." Maukah kalian aku kabarkan? Maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Kemudian Nabi menjelaskan asyirku billah, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga di dalam hadis yang kita bacakan sebelumnya, istanibus sab'al mubiqat, ya, hindarilah, jauhilah olehmu 7 dosa besar yang membinasakan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ba'dul kaba'ir akbaru min ba'd. Sebahagian dosa besar itu sendiri, ya, lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Berarti sebagaimana dosa secara umum itu juga bertingkat, ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, yang besar ini bertingkat-tingkat juga. Ikhwani fiddin, para hadirin yang berbahagia. Dosa besar pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah asyirku billah. Dan ini merupakan akbarul kabair, seperti hadis yang kita bacakan tadi. Ya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya dengan ancaman yang berat. Pertama adalah
anna murtakibahu mukhalladun finnar, dikekalkan dalam api neraka. Kemudian yang kedua, la yaghfiru lahu abadan, Allah tidak akan mengampuni baginya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Faman yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Surat An-Nisa ayat 48. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa di bawah syirik. Duna dzalika, duna yaitu di bawah syirik itu. Jadi ini menunjukkan, kata-kata duna di sini menunjukkan bahwa syirik merupakan puncak dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, tidak ada dosa di atas syirik lagi. Ya, kalaupun ada dosa di sana, dunahu, yaitu duna syirki, ya, di bawah syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di bawah dosa syirik itu bagi siapa-siapa saja yang dikehendakinya, yaitu bagi hamba-hamba yang dikehendakinya, yaitu dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabah. Jika Allah berkehendak Allah mengampuninya, dan jika Allah berkehendak Allah Subhanahu wa taala akan menghadapnya. Kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang mempersekutukan Allah, yaitu berbuat syirik, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Itsman 'azima, ya, dosa yang besar. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dengan redaksi yang lain, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 116. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian orang yang melakukannya telah jatuh dalam dosa yang besar. Kemudian orang yang melakukannya berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, ya, tersesat sejauh-jauhnya. Ikhwani fid din, azanillah wa iyyakum jami'an, para hadirin yang berbahagia. Syirik itu sendiri juga terbagi dua, ada dua macam. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan syirik yang pertama, yaitu asyirkul akbar, syirik besar, yang mana pelakunya, ya, dihukumi kafir dan keluar dari Islam, dihitung murtad, ya, dari agama. Kemudian yang kedua adalah asyirkul asghar, ya, yaitu riya, ya, asyirkul asghar. Apa itu syirik? Asyirku itu sendiri adalah ayyaj'ala lillahi niddan, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'budu ghairahu min hajarin aw syajarin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw najmin aw malakin aw ghairi dzalika, dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk penyembahan dan ibadah, yaitu menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bagi Allah sekutu dan perantara, ya, baik itu berupa pohon, batu, bulan, nabi, syekh, kiai, bintang-bintang, malaikat-malaikat, ataupun yang lainnya. Nah, inilah yang disebut sebagai syirkul akbar, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, ya, syirkul akbar. Kemudian juga Allah mengatakan innasyirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atas pelaku syirik. Allah mengharamkan surga atas pelaku syirik. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yaitu pelaku syirkul akbar ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ancaman haram atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya, dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak adalah bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surat Al-Maidah ayat 72. Kemudian ikhwani fiddin, hadirin yang berbahagia,
Dosa syirik inilah dosa yang menyebabkan pelakunya itu terombang-ambing hidupnya di dunia.